Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Jujur aja nih, kalau dengar kata termodinamika, sebagian besar dari kita mungkin langsung merinding ngebayangin rumus matematika yang rumit banget. Tapi coba deh kita singkirkan dulu angka-angkanya. Karena sebenarnya termodinamika itu ibarat cetak biru alam semesta kita. Ini tuh buku aturan utama yang ngatur gimana segala sesuatu di dunia fisik ini berinteraksi. Coba bayangin makanan dingin di kulkas dapur Anda atau sebaliknya, mobil sport yang lagi ngebut kencang di sirkuit. Kelihatannya nggak nyambung kan? Tapi dua hal ini punya satu kesamaan besar. Mereka berdua ngelebatin interaksi tanpa henti antara energi dan materi. Dan tebak apa yang ngatur itu semua? Yap, murni hukum termodinamika. Semuanya tunduk pada aturan ini loh. Nah, biar kita nggak tersesa, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, ilmu tentang energi. Kedua, dimensi, satuan, dan berat. Ketiga, mendefinisikan sistem. Keempat, sifat dan densitas. Dan kelima, keadaan dan kesetimbangan. Kita bakal mulai dari hukum-hukum alam semesta yang paling luas, lalu pelan-pelan nge-zoom in supaya Anda bisa benar-benar paham bahasa dari disiplin sains yang luar biasa ini. Oke, mari kita langsung masuk ke bagian pertama, ilmu tentang energi. Ini adalah aturan universal yang ngatur semua perubahan di alam kita. Ngomong-ngomong soal energi, pastinya kita sering dengar soal ngitung kalori buat diet kan? Nah, ini sebenarnya adalah contoh langsung dari hukum pertama termodinamika di kehidupan sehari-hari kita. Intinya tuh tentang kekekalan energi. Energi nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Di tubuh kita, kalau energi alias makanan yang masuk itu lebih banyak dari energi yang dibakar buat aktivitas, ya tubuh kita nggak bakal ngebuang sisa energinya gitu aja. Tubuh bakal nyimpan itu sebagai lemak dan bam, berat badan kita naik. Bener-bener sesederhana prinsip keseimbangan. Jadi, kalau hukum pertama tadi fokusnya ke jumlah atau kuantitas energi, hukum kedua termodinamika ini beda. Dia bicara soal kualitas energi. Hukum kedua ini bilang kalau semua proses alami itu selalu bergerak ke arah penurunan kualitas. Coba deh bayangin, Anda ninggalin secangkir kopi panas di atas meja. Lama-kelamaan, kopinya pasti jadi dingin kan? Energi panasnya nyebar ke udara dan kualitasnya menurun alias jadi kurang berguna. Dan pastinya, kita nggak bakal pernah ngelihat kopi dingin tiba-tiba mendidih sendiri cuma karena dibiarin di ruangan. Udah hukum alamnya begitu. Supaya kita bisa paham cara kerja alam semesta ini, kita butuh cara yang presisi buat ngukurnya dong. Makanya kita masuk ke bagian 2, dimensi, satuan, dan berat. Bahasa utama untuk pengukuran. Di seluruh dunia, kita pakai sistem internasional atau SI sebagai standar. Ini tuh sistem yang logis banget karena berbasis desimal. Ada 7 dimensi dasar di sini. Tapi yang paling keren menurut saya, sistem ini tuh nggak diam gitu aja. Para ilmuwan terus nge-update bahasanya loh. Baru di tahun 2018 kemarin, definisi buat kilogram, mol, ampere, dan Kelvin direvisi total. Biar patokannya pakai konstanta alam semesta yang mutlak. Jadi kita nggak lagi bergantung sama bongkahan logam yang disimpan di ruang bawah tanah di Paris sana. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kedengarannya gampang. Berapa sih berat dari 1 pound mass? Pertanyaan ini sering banget bikin bingung, bahkan sampai ke level internasional, khususnya buat orang-orang yang pakai sistem hitungan Inggris. Di sana, istilah massa dan berat sering banget kecampur aduk dan dianggap sama. Jadi begini, krusial banget buat kita bisa ngebedain dua hal ini. Massa itu adalah jumlah materi, sifatnya universal. Anda mau ada di manapun, di belahan bumi manapun, massa tubuh Anda ya segitu-segitu aja. Tapi kalau berat, nah berat itu adalah gaya. Tepatnya tarikan gravitasi yang narik tubuh Anda ke bawah. Makanya seorang astronot dengan massa yang sama bakal ngerasa jauh lebih ringan pas jalan-jalan di bulan. Kenapa? Ya murni karena tarikan gravitasi di bulan itu lebih kecil aja. Yang bikin fenomena ini luar biasa menarik adalah sebuah kebetulan ajaib di permukaan bumi kita. Di permukaan laut yang standar, massa sebesar 1 pound mass itu ketarik gravitasi dan ngasilin gaya yang angkanya pas banget 1 pound force. Gara-gara kesamaan angka inilah, banyak orang yang suka kebalik-balik ngunain kedua istilah ini seolah-olah maknanya sama. Ingat ya, timbangan di kamar mandi Anda itu nggak ngukur massa loh. Timbangan itu cuma ngukur seberapa kuat gravitasi narik Anda. Oh iya, sebelum kita pindah ngebahas sistem, ada fakta seru nih soal ngukur energi. Kita kan sering dengar istilah BTU atau kilojoule. Tahu nggak sih? Kalau Anda nyalain sebatang korek api biasa, terus dibiarin aja sampai apinya mati, nah energi yang dihasilkan dari situ pas banget 1 BTU atau sekitar 1 kilojoule. Wah, cara visual yang gampang banget kan buat ngebayangin seberapa besar satuan energi di dunia nyata? Lanjut ya, sekarang kita masuk ke bagian 3, mendefinisikan sistem.
Ini soal gimana kita nentuin batas buat analisis kita. Kalau kita mau ngamatin energi secara serius, kita tuh harus bikin semacam garis batas di sekitar apa yang lagi kita pelajari. Nah, apa yang di dalam garis itulah yang disebut sistem. Sistem ini bisa dibilang sekumpulan materi atau area di ruang yang sengaja kita pilih buat difokusin. Sistem ini dipisahin dari hal-hal lain yang kita sebut sebagai lingkungannya oleh sebuah batas atau boundary. Yang bikin unik, batas ini tuh ketebalannya 0 dan nggak punya massa sama sekali. Anggap aja ini kayak garis batas imajiner, tempat kita main-main dengan hitungan termodinamika. Di lapangan bermain ini, aturannya beda-beda. Kalau kita pakai sistem tertutup atau massa kontrol, Anda ibaratnya ngunci rapat-rapat sejumlah massa di dalam. Nggak ada satu tetes pun materi yang boleh nyebrang, walaupun panas atau energinya sih masih bisa bebas keluar masuk. Sebaliknya, kalau pakai sistem terbuka atau volume control, pintu gerbangnya tuh benar-benar kebuka lebar. Massa maupun energinya bebas lalu lalang ngelewatin batas sistem tersebut. Dan hal ini secara brilian nunjukin kenapa milih sistem yang benar itu penting banget. Coba bayangin alat-alat kayak pemanas air ini atau radiator mobil Anda. Alat-alat kayak gini wajib dianalisis pakai sistem terbuka. Soalnya nggak mungkin kan kita mau lari-lari ngejar terus ngunciin jutaan molekul air yang lewat tiap detik. Pasti repot banget. Makanya jauh lebih praktis kalau kita ngamatin aja area yang tetap di dalam tabung itu sambil merhatiin materialnya ngalir lewat. Oke, beranjak ke bagian 4, sifat dan densitas. Cara kita ngasih karakter ke sistem kita. Begitu sistemnya udah kita tentuin, kita harus bisa ngedeskripsiin karakteristiknya kan? Kita nyebut ini sifat. Dan mereka ini kebagi dua, intensif dan ekstensif. Ini cara paling gampang buat bedain keduanya. Bayangin aja sistem Anda itu ada di dalam kotak, terus kotaknya Anda potong jadi dua pakai sekat pembatas imajiner. Kalau nilai sifatnya nggak ikut kepotong jadi dua, kayak misalnya suhu atau tekanan, berarti itu sifat intensif. Suhu ruangan kan nggak tiba-tiba berubah jadi setengah cuma karena ruangannya disekat dua kan? Tapi, kalau sifatnya ikut kepotong dua, kayak volume atau total massa, itu disebut sifat ekstensif. Dia sangat bergantung sama ukurannya. Sifat yang paling sering banget kita pakai itu densitas, alias kepadatan massa dalam suatu ruang. Nah, kebalikannya, ini disebut volume spesifik. Terus, ada lagi nih yang menarik namanya specific gravity atau berat jenis. Ini tuh sekedar perbandingan antara densitas suatu zat sama densitas air murni. Angka specific gravity ini sangat gampang dipakai loh. Kalau angkanya di bawah 1, kita udah bisa langsung tahu kalau benda tersebut pasti bakal ngapung pas dicemplungin ke air. Gampang kan? Kita sampai di konsep terakhir, bagian 5, keadaan dan kesetimbangan. Ini ngomongin soal aturan keseimbangan dalam termodinamika. Waktu sistem kita lagi stabil dan sifat-sifatnya nggak berubah lagi, kita bilang dia udah nyampe suatu keadaan tertentu. Dan kesetimbangan termodinamika sejati, itu artinya sama sekali nggak ada kekuatan atau dorongan yang timpang di bagian manapun di dalam sistem tersebut. Kalau suhunya udah benar-benar rata di semua titik, itu namanya kesetimbangan termal. Kalau tekanannya seragam, itu kesetimbangan mekanis. Kalau zatnya stabil, nggak ada yang lagi berubah wujud, atau nggak ada reaksi kimia yang lagi meledak-ledak di dalam sana, nah itu dia, semuanya seimbang sempurna. Jadi, poin paling krusial di sini bermuara pada yang namanya postulat keadaan. Untuk nentuin keadaan dari sebuah sistem kompresibel yang sederhana, Anda tuh nggak perlu sampai ngukur puluhan variabel secara bersamaan. Cukup dapetin dua aja, sifat intensif yang independen. Misalnya ngukur suhu sama volume spesifiknya. Cuma butuh dua informasi itu. Begitu dapet, sisa sifat lainnya dalam sistem itu secara otomatis bakal langsung ngunci dan terdefinisikan dengan sendirinya pakai matematika. Praktis banget kan? Wah, Anda bener-bener udah ngebangun kosakata dasar termodinamika yang solid hari ini. Nah, sebelum kita berpisah, saya punya satu tantangan kecil nih buat Anda. Coba deh, perhatiin sekitar ruangan Anda sekarang juga. Lihat segelas air minum Anda, rasain hembusan nafas Anda, atau perhatiin lampu yang lagi nyala di atas sana. Dari benda-benda itu, bisa nggak sih Anda nentuin mana sistemnya, di mana garis batas lingkungannya, dan proses termodinamika apa yang diam-diam lagi bekerja tepat di depan mata Anda? Bawa terus pertanyaan ini ya. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang selanjutnya.